kelas kecil tanggal 21 Februari 2021 dengan tema Korban Sejati. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Dewi dan Kak Anton. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati mulai dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, dan tema kita minggu ini adalah berkorban yang sejati. Passwordnya, aku adalah pahlawan Allah. Aku rela berkorban. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, seperti pujian kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh kami Tuhan, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu Tuhan, sebagai ibadah kami yang sejati. Tuhan, pakai setiap hidup kami untuk terus menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kakak yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Lini. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan Kak Lini. Kak Lini senang sekali bisa menyapa adik-adik yang di rumah. Tentunya kabar kalian pasti semakin luar biasa ya adik-adik. Nah, kalau kita setiap hari minggunya beribadah, kakak harap setiap harinya juga adik-adik beribadah ya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, juga hari Sabtu.
Nah, apa maksudnya ini? Apakah kita harus sekolah minggu terus setiap hari? Bukan begitu adik-adik. Beribadah itu bukan hanya pada waktu sekolah minggu, tetapi beribadah itu artinya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Wah, apa artinya ya? Dan bagaimana melakukannya? Mari kita simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah gambar domba. Domba bunyinya gimana? Gitu ya bunyinya adik-adik. Nah, adik-adik ngomong-ngomong tentang si domba ini, tahukah kamu pada zaman dahulu, yaitu pada zaman perjanjian lama, si domba ini atau binatang-binatang lainnya digunakan sebagai korban untuk persembahan kepada Tuhan. Korban itu banyak macam ya adik-adik. Ada korban untuk mengucap syukur, ada juga supaya untuk menghapus dosa adik-adik. Jadi, domba dan atau binatang-binatang yang lain itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa pada waktu itu. Nah, pada zaman perjanjian baru, korbannya bukan hewan lagi adik-adik, tetapi ada korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, yaitu korban yang bisa menghapus segala dosa kita. Siapa itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Tuhan Yesus disalibkan untuk menjadi korban penghapus dosa bagi semua manusia adik-adik. Nah, sekarang setelah kita menerima kebaikan Tuhan yang sangat besar itu, kita juga mau ya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu korban yang sejati. Apa itu korban yang sejati? Korban yang sejati itu ada di dalam ayat ini adik-adik. Yuk kita baca. Di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam ayat ini, apa yang harus menjadi korban bagi Tuhan? Ya, itu adalah tubuh kita. Wah, apakah itu berarti tubuh kita harus diikat dan dibakar untuk menjadi korban? Oh, bukan begitu adik-adik. Tuhan tidak menghendaki korban yang demikian. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah korban yang hidup. Apa artinya korban yang hidup? Korban yang hidup itu artinya seluruh kehidupan kita persembahkan untuk Tuhan. Misalnya begini adik-adik. Adik-adik sedang makan. Nah, adik-adik makan makanan yang sehat dan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik belajar. Adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk giat untuk Tuhan. Adik-adik berbicara. Adik-adik juga berbicara yang sopan dan baik. Semuanya untuk Tuhan. Jadi, seluruh hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Entah itu kita melakukan apapun, itu semua kita persembahkan kepada Tuhan loh adik-adik, sebagai persembahan yang hidup. Ingat nggak adik-adik, cerita tentang Kain dan Habel? Mereka berdua sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil panennya, dan Habel juga mempersembahkan hasil dari ternaknya, yaitu domba-domba. Nah, mereka berdua ini sama-sama mempersembahkan sesuatu. Tetapi, mengapa Tuhan hanya menerima
persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Ada yang tahu kenapa? Ternyata adik-adik, memang Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yaitu hasil dari pekerjaan tangannya. Tetapi Habel, selain dia mempersembahkan domba yang terbaik, dia juga mempersembahkan hati dan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Tetapi Kain, dia hanya mempersembahkan persembahan dari hasil panennya, tetapi dia tidak mempersembahkan hidup dan hatinya untuk Tuhan. Makanya waktu itu Tuhan mengindahkan persembahan Habel daripada Kain, adik-adik. Karena itu, ingat ya adik-adik, persembahanmu yang terpenting adalah hidupmu untuk Tuhan. Nah, dalam ayat ini juga dikatakan untuk kita mempersembahkan persembahan yang kudus, adik-adik. Kudus itu apa artinya? Kudus itu sama dengan kata-kata suci. Nah, kudus atau suci itu artinya kita tidak berbuat dosa. Nah, jadi persembahkanlah dirimu menjadi persembahan yang kudus, adik-adik. Jangan lagi kamu berbuat dosa. Kalau kamu mau berbuat dosa, ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam dirimu. Masakan kamu berbuat dosa jika ada Tuhan Yesus di dalam dirimu? Kamu adalah anak Allah. Karena itu, jangan berbuat dosa lagi adik-adik, dan persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan yang ketiga dalam ayat ini adalah kita mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, apa artinya itu? Berkenan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kamu pasti tahu apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah itu, biar hidup kita berkenan kepada Tuhan, adik-adik. Nah, sekarang kita sudah belajar kan bagaimana kita memberikan korban yang sejati. Apa itu korban yang sejati? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang sudah bisa kan beribadah terus dan terus setiap hari? Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman-Mu hari ini. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa beribadah bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Yaitu kami bisa mempersembahkan korban yang sejati kepadamu Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini ayat hafalan kita yang tadi ya adik-adik di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah adik-adik, coba deh kamu ulangi ayat hafalan yang tadi. Ya, kamu luar biasa. Adik-adik, yuk kita sama-sama mau menerima berkat dari Tuhan. Semuanya angkat tangan ya. Diberkatilah adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkat yang besar di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir saat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.